Haleluya, salam sejahtera diucapkan kepada para seiman. Jadi sebelum kita memulakan kebaktian kita pada malam ini, kita sama-sama doa dalam hati untuk menyediakan hati kita. Kita sama-sama doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memulakan kebaktian kita pada malam ini. Jadi sekarang kita akan sama-sama menaikkan pujian kidung ke-162 untuk memuji Tuhan. Sama-sama menyanyi kidung 162. 162. Bila ku bersandar Yesus, beban dosa siena, nugrah di bawah salibnya pasti ku terima. Puji Tuhan nyanyi girang, haleluya, haleluya. Sandar Tuhan ku merdeka dari dunia sampai syurga. Walau hidup banyak susah, hatiku tak gentar, karena aku selalu berdoa, bernaung padanya. Puji Tuhan nyanyi girang, haleluya, haleluya. Sandar Tuhan ku merdeka dari dunia sampai syurga. Bila ku berdoa padanya, hilang semua duka. Ku tahu dia tanggung bebanku dan mati demiku. Puji Tuhan nyanyi girang, haleluya, haleluya. Sandar Tuhan ku merdeka dari dunia sampai syurga. Sekarang kita akan sama-sama berdoa. Jadi dalam doa kita mendoakan agar Tuhan akan sendiri yang memimpin kebaktian kita pada malam ini. Jadi sekarang dalam satu hati kita bersujud dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa.
Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berbicara. Jadi pertama sekali kita bersyukur kepada kasih karunia Tuhan, kerana dengan bimbingan Tuhan, hari ini walaupun kita tidak dapat pergi beribadah di dalam aula gereja, tetapi kita masih ada peluang dapat beribadah di rumah-rumah kita masing-masing melalui talian. Jadi pada malam ini, topik yang saya akan berkongsikan bersama adalah topik yang berjudul Jadilah Petang dan Jadilah Pagi. Jadilah petang dan jadilah pagi. Ini merupakan satu ayat yang kita dapat dalam kitab Kejadian yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Kita rujuk kepada Kejadian. Kita sama-sama rujuk kepada Kejadian. Kejadian pasal 1 telah mencatatkan peristiwa di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi serta isinya. Jadi Tuhan telah menggunakan 6 hari untuk mencipta. Dalam kerja mencipta Tuhan ini, kita dapat lihat satu kitaran. Kita rujuk kepada pasal 1. Kita lihat ayat 5. Ayat 5. Dan Tuhan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi di sini kita dapat lihat hari yang pertama Tuhan untuk mencipta menjadikan terang. Jadi dalam hari yang pertama, kerja hari pertama telah berakhir pada waktu malam. Dan bermula pada hari yang kedua, bermula dengan pagi. Jadi begitu juga dengan pada hari yang kedua. Kita lihat ayat 8. Lalu Tuhan menamai cangkera wala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Jadi bermula dari hari pertama, hari kedua sampai hari yang ke-6. Jadi Tuhan telah
berehat pada waktu malam dan memulakan kerjanya pada keesokan hari pada waktu pagi. Jadi itu merupakan satu hukum kerja Tuhan. Oleh itu, setiap orang mesti bekerja dan berehat mengikut hukum yang ditetapkan oleh Tuhan ini. Jika kita rujuk kepada Mazmur, kita sama-sama rujuk kepada Mazmur. Mazmur pasal 104. Mazmur pasal 104. Kita rujuk kepada ayat 19 hingga 23. Pasal 104 ayat 19 hingga 23. 19. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. 20. Apabila engkau mendatangkan gelap dan hari pun malamlah, ketika itulah bergerak segala binatang hutan. 21. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Tuhan. 22. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Jadi di sini kita melihat, di sini terberkata bahwa hewan liar mereka patuh akan peraturan yang telah ditetapkan. Mereka rehat pada waktu pagi dan keluar pada waktu malam untuk mencari makanan. Jadi sedangkan binatang liar ini pun tahu untuk hidup berdasarkan waktu yang ditetapkan oleh Tuhan ini. Jadi bagaimana dengan manusia? Jadi sebagai manusia, kita juga harus tahu untuk mempergunakan waktu yang ditetapkan oleh Tuhan itu kepada kita. Kita lihat ayat 23. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Jadi manusia berbeza sedikit. Di sini kata manusia keluar pada waktu pagi dan balik berehat pada waktu malam. Jadi itulah cara kita hidup atau cara kita menggunakan sehari kita. Jadi selama perintah kawalan pergerakan PKP ini, kita terpaksa tinggal di rumah. Lama-kelamaan ia mungkin akan menyebabkan kekeliruan waktu dan kehidupan kita yang tidak terkoordinasi. Mungkin dalam waktu ini, kehidupan kita telah terjejas. Mungkin kita tertidur sampai lewat pagi dan sampai lewat malam kita masih aktif. Jadi mungkin kehidupan kita telah menjadi tidak terkoordinasi. Jadi waktu inilah kita akan sama-sama merenung bagaimana kita mempergunakan waktu atau masa kita dengan sesuai dengan ajaran Alkitab. Kita rujuk lagi ke Efesus. Kita rujuk kepada kitab Efesus. Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 15 hingga 17. Pasal 5 ayat 15 hingga 17. 15. Kerana itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, kerana hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi di sini terkata bagaimana kita berhidup, bagaimana kita menggunakan waktu kita. Janganlah kita menggunakan waktu ini sebagai seorang orang yang bebal, orang yang tidak tahu kehendak Tuhan. Malah kita mesti menggunakan waktu seperti orang arif, mempergunakan waktu yang ada sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hari ini hari seseorang itu bermula pada waktu pagi dan kemudian diikuti dengan waktu petang dan berakhiri dengan waktu malam. Jadi kita akan sama-sama lihat 3 waktu ini. Sebagai seorang yang arif, bagaimana orang itu menggunakan waktunya.
Pertama sekali kita lihat kepada waktu yang pertama, yaitu waktu pagi. Kita tahu bahwa waktu pagi merupakan, jika kita bangun awal pada waktu pagi, ia akan mendatangkan banyak manfaat dan kebaikan kepada kita sendiri. Tetapi sayang sekali bahawa kebanyakan orang zaman ini bangun dengan tergesa-gesa pada waktu pagi. Dan mereka makan sarapan pagi dengan sembarangan. Ketika waktu tidak bekerja, mereka suka tidur pada waktu pagi dan bangun pada waktu tengah hari. Jadi sebenarnya Tuhan mempunyai tujuannya indah pada waktu pagi, dan mempunyai banyak benda yang untuk kita laksanakan pada waktu pagi. Jadi bukankah sayangnya jika ia disia-siakan begitu sahaja? Jadi dalam Alkitab kita dapat lihat beberapa jenis orang yang menggunakan waktu paginya. Pertama sekali kita lihat kepada jenis orang yang pertama, yaitu jenis orang yang si pemalas. Bagaimana si pemalas itu menggunakan waktu paginya? Kita sama-sama rujuk kepada kitab Amsal. Kita rujuk kepada kitab Amsal. Amsal 26. Kita sama-sama rujuk kepada Amsal 26. 26 ayat 14. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Jadi ayat ini amat sesuai untuk menggambarkan seseorang yang malas sehingga enggan bangun dari katilnya. Jadi orang yang enggan bangun dari katilnya bagai apa? Di sini kata bagaikan pintu berputar pada emselnya. Jadi ini merupakan satu ayat yang sesuai dan memberi gambaran yang amat lucu kepada kita. Jadi si pemalas mereka akan membazirkan waktu paginya. Jadi hari ini bagaimana kita menggunakan waktu pagi? Jadi apakah kehendak Tuhan kepada kita? Kita rujuk kepada Mazmur. Mazmur pasal 5. Kita rujuk kepada Mazmur pasal 5. Mazmur pasal 5 ayat 3. Ayat 3. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Dan ya Rajaku dan Tuhanku, sebab kepadamulah aku berdoa. Ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Di sini telah kata ayat 4. Pada waktu pagi, pemazmur ini dia berdoa di hadirat Tuhan dan inginkan Tuhan mendengarkan seruannya. Dan di hadirat Tuhan, dia ingin mengaturkan persembahannya kepada Tuhan, dan dia menunggu pembalasan dari Tuhan. Balasan dari Tuhan. Jadi di sini kita dapat lihat cara kita menggunakan waktu pagi kita. Itu kita mesti mempergunakan waktu pagi kita untuk bertemu dengan Tuhan dalam doa. Dan kita harus mempergunakan waktu pagi kita untuk membuat perancangan masa kita. Bagaimana kita menggunakan sehari kita. Apakah jadual kita pada hari ini. Jadi itulah perkara yang harus kita lakukan. Jika kita dengan sebaliknya tidak merancangkan masa sehari kita dengan baik, hari itu akan dibazirkan dengan begitu sahaja. Dan secara lama-kelamaan, ia akan juga menjejas seluruh kehidupan kita. Kita rujuk kepada pengkhotbah. Kita rujuk kepada pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 10. Kita rujuk kepada pengkhotbah pasal 10. Pengkhotbah pasal 10 ayat 16. Ayat 16. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Di sini telah kata tanah itu bersengsaralah jikalau raja dia merupakan seorang kanak-kanak, dan jikalau pemimpin-pemimpinnya
pagi-pagi sudah makan. Di sini kata, awal pagi mereka sudah makan. Makan ini tidak berarti makan sarapan. Tetapi makan ini berarti mereka telah melakukan perkara yang tidak berpatutan pada waktu pagi. Mungkin mereka berfoya-foya. Mungkin mereka membazirkan waktu pagi sahaja. Jadi, jikalau kita dengan sia-sianya menggunakan waktu pagi kita, wahailah kehidupan kita. Jadi dalam Alkitab kita melihat contoh yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus memberitakan Injil di dunia ini, kita dapat lihat dia telah mempergunakan waktunya dengan baik. Sekarang kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus mempergunakan waktu paginya. Kita rujuk kepada Markus. Markus pasal 1. Markus pasal 1. Markus pasal 1 ayat 35 hingga 39. 35 hingga 39. 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. 36. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. 37. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. 38. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, kerana untuk itu aku telah datang. 39. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan-setan. Jadi di sini kita dapat lihat kesibukan kerja Tuhan Yesus. Dari kota ke kota, dia memberitakan Injil. Dan dari rumah ke rumah, dia juga membuat kerja penginjilan ini. Jadi hari ini, dalam kehidupan kita, kita juga sibuk. Sehari kita juga penuh dengan kesibukan dalam kerja harian di pejabat. Bukan sebegitu saja, kita juga perlu sibuk dalam hal gereja, perlu sibuk dalam hal rumah. Dan mungkin kesibukan ini, kita telah mengabaikan doa pada waktu pagi kita. Tetapi di sini, kita dapat lihat, walaupun Tuhan Yesus ini amat sibuk, dia masih dapat meluangkan masa untuk menumpukan perhatian dalam doa paginya. Jadi hari ini, adakah kita mempergunakan waktu pagi kita berpatutan, atau kita selalu membazirkan masa kita di atas katil saja? Jadi itulah perkara yang harus kita renung waktu pagi. Sekarang kita akan lihat waktu yang kedua, yaitu waktu petang. Oleh kerana pagi adalah waktu ketika kita dekat kepada Tuhan dan mengatur jadual perjalanan harian kita, maka waktu petang adalah waktu untuk kita melaksanakan rancangan tersebut. Tetapi dalam banyak situasi, apa yang kita rancangkan tidak dapat dilaksanakan. Tidak kira rancangan kita ini adalah mengenai rancangan tentang keluarga, iman kita sendiri, atau kerjaya. Akhirnya mungkin kita akan membiarkan sahaja. Mungkin akhirnya rancangan itu sering akan ditangguhkan atau dibatalkan. Dalam Alkitab, kita dapat lihat si pemalas ini dia tidak pandai untuk menggunakan waktu petangnya. Kita lihat Amsal. Kita rujuk kepada Amsal. Kita rujuk kepada Amsal pasal 22. Amsal pasal 22. Kita lihat ayat 13. Ayat 13. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Di sini kata, apa yang dikatakan oleh si pemalas ini? Mungkin si pemalas ini ada rancangan dia. Dia ada rancangan, pada waktu petang, pada pukul 12 atau pukul 3, saya ada rancangan. Saya perlu pergi ke tempat itu untuk membuat rancangan, untuk melaksanakan rancangan saya, untuk membuat bisnes di sana. Tetapi pada waktu petang,
Sebaik saja dia bangun dari katil dia tidak keluar. Mengapa? Di sini dia takut ada kemalangan di jalan raya. Dia takut ada singa di luar. Dan dia takut dia akan dibunuh di tengah jalan. Dalam konteks hari ini, orang sebegini, si pemalas ini, dia tidak mau keluar untuk membuat kerja dia. Mengapa? Kerana dia takut ada kemalangan di jalan raya. Dia takut dilanggar oleh kereta. Adakah itu betul? Sebenarnya itu hanya satu alasan sahaja. Kerana sikap dia yang pemalas, dia telah mencipta banyak alasan sehingga mereka ini telah berulang kali membatalkan rancangannya itu. Jadi itulah cara orang si pemalas menggunakan waktu petangnya. Dan ini bukan kehendak Tuhan. Hari ini dalam mempergunakan masa, kita harus sebagai seorang arif. Jadi sebagai seorang arif, bagaimana kita menggunakan waktu petang kita? Kita rujuk kepada pengkhotbah. Kita rujuk kepada pengkhotbah pasal 11. Pengkhotbah pasal 11. 11 ayat 6. Ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, kerana engkau tidak mengetahui apa ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Di sini kata, kita tidak tahu benih kita bila akan berhasil, atau kerja kita bila akan berhasil. Jadi, apa yang harus kita lakukan adalah kita mesti rajin bekerja. Kita mesti membuat kerja kita bermula pada waktu pagi, kita membuat rancangan dan kita melaksanakan rancangan kita sehingga waktu malam. Jadi itulah cara seseorang yang aktif, iaitu dia memang mempergunakan waktu petangnya. Jadi sudah tentu, selain usaha kita dalam pekerjaan seharian, kita juga harus aktif dan bersikap tidak malas dalam melakukan kerja suci. Kita lihat kepada buku Roma. Kita lihat kepada kitab Roma. Kitab Roma pasal 12. Pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan di sini kata, kita mesti rajin dalam kerja kita. Dan roh kita bernyala-nyala. Dan kita mesti melayani Tuhan. Jadi kita mesti bersikap aktif. Jadi itulah cara hidup seseorang yang arif. Cara hidup sebagai seorang Kristian. Bukan sahaja aktif dalam kerja seharian kita, juga aktif dalam pekerjaan suci kita. Jadi jika kita lihat kepada contoh yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, selalunya dia bertungkus lumus menggunakan waktu petangnya dengan baik. Kita rujuk kepada Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 5. Pasal 4. Kita lihat Injil Yohanes pasal 4 ayat 34. Ayat 34. Sini kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi di sini kata, apakah makanan Yesus? Kita tahu bahwa makanan merupakan perkara yang memakan adalah satu perkara yang amat penting kepada seorang manusia. Tetapi untuk Tuhan Yesus, terdapat satu perkara yang lebih penting dari makanan. Itu apa? Di sini kata, ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia dan juga menyelesaikan pekerjaannya, membuat kerja. Jadi jika kita rujuk kepada Injil Markus ini bertema
di mana Tuhan Yesus merupakan seorang hamba. Jadi kita melihat dia bertungkus lumus untuk melakukan kerjanya tanpa malas. Kita boleh rujuk kepada Injil Lukas juga. Kita rujuk kepada Injil Lukas pasal 6. Injil Lukas pasal 6. Injil Lukas pasal 6 ayat 12 hingga 13. Ayat 12 hingga 13. 12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malamnya ia berdoa kepada Tuhan. 13. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Di sini kata, pada waktu awal, yaitu waktu pagi, Tuhan Yesus telah pergi ke bukit untuk berdoa. Jadi apa yang Tuhan Yesus ini mendoakan, yaitu mengenai hal untuk memilih dan memanggil ke-12 rasul. Ini merupakan satu kerja yang amat penting. Jadi Yesus pun bersandarkan atau merancangkan semua ini dalam doanya, dan semua ini telah dipercayakan kepada Tuhan Bapa dalam doanya. Dan selepas berdoa pada waktu pagi, selepas doa ini, dia pun dengan segeranya dia telah melakukan rancangannya. Sebaik saja waktu sudah senja. Jadi hari ini, selain dari waktu tidur, waktu kerja yang juga mengambil sebagian besar masa kita. Dan adakah waktu kerja kita sebegini berkesan? Adakah rancangan kami telah dilaksanakan? Atau sering ditangguhkan kerana kemalasan kita? Jadi kita mesti melakukan kerja kita pada waktu petang dengan aktif. Melaksanakan rancangan kita yang telah dirancang pada waktu pagi. Jadi itu waktu yang kedua. Kita lihat waktu yang ketiga, yaitu waktu malam. Adalah perkara yang betul untuk kita mula bekerja pada waktu matahari terbit dan rehat pada waktu matahari terbenam. Tetapi manusia yang kian sibuk pada zaman ini selalu bekerja pada siang hari dan bekerja lebih masa pada waktu malam. Bahkan tidak mempunyai masa yang cukup untuk makan. Tidak ada masa yang cukup untuk berkomunikasi dengan keluarga, dan juga tidak mempunyai masa yang cukup untuk berehat. Jadi sehari adanya 24 jam. Jadi kita mesti ada waktu istirahat yang cukup pada waktu malam. Barulah kita ada tenaga yang cukup untuk menghadapi kerja seharian pada keesokan hari. Jadi terdapat seperti yang dikatakan oleh Tuhan pada Kejadian pasal 1 ayat 5. Jadilah petang dan jadilah pagi. Ada petang, barulah ada waktu pagi. Ada beristirahat, barulah ada kekuatan untuk bekerja. Jadi pada waktu malam kita mesti beristirahat. Kita rujuk kepada Amsal. Kita rujuk kepada Amsal pasal 11. Amsal pasal 11 ayat 17. Ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Di sini kata, jika kita merupakan seorang yang arif, kita tahu untuk menjaga badan kita. Tetapi bagi orang yang kejam, dia akan menyiksa badannya sendiri. Jadi kita dapat lihat banyak orang, terutamanya pemuda pada hari ini, mereka suka tidur pada lewat malam. Dan ini adalah tidak baik kepada kesihatan kita sendiri. Jadi bermaksud pada waktu malam kita mesti mengambil kesempatan untuk beristirahat. Kita lihat lagi kepada Mazmur. Mazmur 127. Mazmur 127 ayat 2. Ayat 2.
Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jam malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Di sini kata, seorang yang diberkati oleh Tuhan adalah seorang yang dapat menikmati pekerjaannya dan adalah orang yang dapat beristirahat pada waktu malam. Oleh itu kiranya Tuhan juga memberkati kalian dengan memberikan tidur malam yang baik kepada saudara dan saudari sekalian. Tuhan Yesus, Dia pun tahu untuk menggunakan waktu malam, ataupun Dia tahu untuk mempergunakan waktu untuk beristirahat. Kita rujuk kepada Injil Markus. Injil Markus pasal 6. Injil Markus pasal 6 ayat 31. Ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi sini kata, Tuhan Yesus telah mencari satu kesempatan untuk berkumpulkan murid-murid dan beristirahat. Oleh itu kita dapat lihat, adalah penting untuk kita berehat. Manusia bukan mesin, malahan mesin pun memerlukan rehat. Terdapat satu pepatah yang mengatakan, berehat adalah untuk bersedia bagi perjalanan yang lebih jauh. Jadi Tuhan juga mengkehendaki kita berehat. Bukan saja berehat dalam segi fizikal, rehat adalah penting juga kepada rohani kita. Kita rujuk kepada Mazmur pasal 46. Mazmur pasal 46 ayat 10. Ayat 10. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Kita lihat ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jadi di sini kata, kita mesti diam dan kita mesti tahu bahwa Tuhan itu Tuhan. Apa maksudnya? Yaitu berehat. Di sini terkata tentang kepentingan untuk kita rehat. Berehat adalah penting untuk memberi penyataan kepada kita bahwa Tuhanlah Allah dan kita hanya manusia yang hina. Oleh itu kita mesti beristirahat. Dan hari ini bagaimana kita mempergunakan waktu petang atau waktu malam kita pada hari ini? Kita harus menggunakan waktu malam untuk berkomunikasi dengan keluarga, kemudian beristirahat dengan baik. Biarkan diri kita dapat kembali kuat dan teruskan perjuangan kita pada keesokan hari. Jadi, hari ini, marilah kita menjadi seperti seorang yang arif dalam hal mempergunakan masa. Janganlah kita menjadi seperti orang yang bebal atau seperti orang yang malas. Jadi itulah sahaja perkongsian saya buat malam ini. Jadi sekarang kita akan sama-sama menyanyi kidung. Kita sama-sama menyanyi kidung 452. Sama-sama berdiri dan menyanyi kidung 452. Jadi bisiku, raja hatiku, tiada yang ku rindu selain Engkau. Kau yang utama di hatiku, siang maupun malam
dalam, Kaulah pelitaku. Jadilah hikmat ucapanku, ku mau selalu bersamamu Tuhan. Kaulah Bapa-Ku, ku anakmu. Kau di dalamku, ku bersamamu. Ku tak hiraukan kesenangan dunia, Kaulah harapanku selamanya. Hanyalah Engkau di hatiku, Raja di syurga, Kaulah milikku. Raja syurgawi, kemenanganku, biar ku gapai suka cita syurga. Apapun yang akan terjadi, Raja hatiku tetap bisiku. Syukur kepada Tuhan. Sekarang kita akan sama-sama berdoa. Dalam doa kita pada kali ini, kita sama-sama membantu doa agar dalam perjalanan iman kita semakin berjalan, semakin teguh kaki kita. Jadi sekarang dalam satu hati kita bersujud dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa.
Haleluya, puji Hu, dosa tiada, itu surga di daratan atau lautan. Yesus serta itu surga. Oh haleluya, puji Hu, dosa tiada, itu surga di daratan atau lautan. Yesus serta itu surga. Amin. Syukur pada Tuhan, kebaktian kita pada malam ini sampailah di sini. Kiranya segala kemuliaan, kepujian diberi kepada Tuhan buat selama-lamanya. Amin.